ke pertemuan ke-13 ya, itu tentang prosedur usability testing. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prosedur usability testing. Yang pertama adalah establish an appropriate list of heuristic, kemudian select your evaluator, kemudian brief your evaluator, lalu first evaluation phase, second evaluation phase, record problems, debriefing session. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama untuk prosedur ya, di sini adalah establish an appropriate list of heuristic. Jadi menggunakan heuristic Nielsen sebagai inspirasi dan batu loncatan. Daftar tersebut dapat digabung dengan pedoman desain lain yang relevan dengan riset pasar ya. Nah, ini ada beberapa heuristik dari UI Design, ini versi Nielsen. Ini ada visibility of system status, match system and real world, user control and freedom, consistency and standard, kemudian error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help user recognize, diagnose, recover from errors, dan terakhir help and documentation. Ini akan dibahas satu persatu. Visibility of system status di sini adalah sistem harus selalu memberi informasi kepada pengguna tentang apa yang akan terjadi melalui feedback atau umpan balik yang sesuai dalam waktu yang wajar. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi bagaimana si sistem ini merespon terhadap perintah atau masukan dari user. Kemudian yang kedua, match between system and the real world. Sistem harus bicara dalam bahasa pengguna dengan fakta, frasa, konsep dan familiar yang familiar bagi pengguna, bukan istilah yang berorientasi pada sistem. Jadi istilahnya harus disesuaikan dengan user atau target yang kita tuju. Lalu user control and freedom, pengguna sering memilih fungsi sistem secara tidak sengaja dan membutuhkan emergency exit yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan keadaan yang tidak diinginkan. Jadi kita harus ada emergency exit supaya si pengguna ini ketika ada trouble dia bisa keluar dari si sistem itu. Dukungan Ando dan Rido ini sangat penting ya dalam menavigasi sebuah sistem. Ini seperti dalam email ya. Kemudian usability heuristic. Yang keempat, ini ada konsistensi and standar. Pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, dan tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Nah, ini seperti ini. Ikuti konvensi platform. Kemudian error prevention. Nah, lebih baik daripada pesan kesalahan adalah desain yang cermat ya. Hilangkan kondisi rawan kesalahan atau periksa dan berikan opsi konfirmasi kepada pengguna sebelum mereka melakukan tindakan. Jadi ada koreksi ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh user gitu ya. Kemudian recognition rather than recall. Meminimalkan beban memori user dengan membuat objek tindakan dan opsi yang terlihat gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Lalu flexibility and efficiency of use. Ini antar muka harus fleksibel, mengubah dirinya sendiri antara pengguna pemula dan pengguna level lanjut. Nah, ini. Jadi ada kalau misalkan mau bikin account itu kan pasti ada pengguna baru itu pasti harus sign up terlebih dahulu. Kalau sudah jadi pengguna tetap dia harus sign in dan nanti menu-menunya akan lebih banyak untuk pengguna yang sudah menjadi member biasanya. Nah, kemudian aesthetic and minimalist design. Dialog tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Jadi, isi yang penting-penting saja. Kemudian yang ke-9, pesan kesalahan harus diungkapkan dalam bahasa yang sederhana tanpa kode. Jadi,
kayak kita buat sebuah form di sini, kalian pasti di desain web 1.2 pasti udah tahu ya istilah apa itu form. Kita bikin form di sini, ini ketika ada input yang error itu harus ada message-nya, harus ada tandanya ya. Kemudian yang terakhir help and documentation. Jadi jangan lupa diberikan help ya, petunjuk ketika si user ini tidak paham. Jadi informasi tersebut ada di bagian menu ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya.